Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, udah lama nggak upload, soalnya sibuk nih. Jadi kali ini kita dapat kerusakan TV LG nih teman-teman. Dengan masalahnya seperti ini ya. Lampu indikatornya kedip-kedip. Perhatikan tuh. Nah seperti itu. Jadi awalnya kita kira itu kerusakannya itu ada di transistor horizontal ya, karena kalau short dia memang seperti itu. Sampai ke jalur B+ ya, atau mungkin di bagian blok horizontalnya. Namun ternyata setelah kita cek and recheck, ternyata bukan teman-teman. Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan kerusakan seperti ini, jangan kemana-mana, ikutin dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, jadi awalnya kita kirain kerusakan ada di transistor horizontalnya ya. Jadi kita ukur transistor horizontalnya, probe merah di kaki basis dan emitor, dan probe hitamnya di kaki kolektor. Nah, seperti ini. Jarum tester tidak naik teman-teman, menandakan tidak adanya short ya. Kemungkinan seperti itu. Dan untuk memastikannya kita open aja transistor horizontalnya ini. Kita akan coba nyalakan TV-nya kembali tanpa transistor horizontalnya. Nah ini sudah kita cabut, kita open transistor horizontalnya untuk memastikan benar-benar oke atau tidak ya transistor horizontalnya, karena bisa juga pembuktiannya seperti ini ya, untuk memastikan transistor horizontal itu baik atau enggak. Kalau dianya tidak kedip-kedip lagi ya kemungkinan besar transistor horizontalnya rusak ya, tapi kalau masih kedip-kedip juga kemungkinan besar transistor horizontalnya ya bagus. Tapi kalau untuk memastikannya ya diukur aja transistor horizontalnya teman-teman. Video tutorialnya sudah ada, saya upload ya di video saya yang lain. Ini kita akan nyalakan TV-nya tanpa transistor horizontalnya teman-teman. Kita akan lihat, ini kita ukur langsung pada pin B+ kaki playback ya, sekaligus kita ukur tegangannya. Nah coba perhatikan lampu indikator dan juga tegangan B+ nya. Nah tegangan B+ nya hanya sekitar 100 volt ya, dan lampu indikatornya tetap berkedip-kedip teman-teman. Artinya transistor horizontalnya kemungkinan besar masih oke ya. Nah seperti itu prediksi sementara. Kita akan ukur tegangan sekunder lainnya seperti suplai tegangan 9 dan 5 voltnya ya. Ini dia. Ini biasanya sekitar 11, 12 atau 10 volt tegangan suplai untuk 9 dan 5 voltnya, yaitu suplai pasokan ke IC 78RM09 ya. Ini di elko positif 1000 UF 16 volt, dan tegangannya hanya sekitar 5 atau 6 volt dan berdenyut-denyut ya. Perhatikan. Nah ini lebih jelas kelihatannya berdenyut-denyut. Kalau di bebas tadi denyutnya halus ya, hampir nggak kelihatan. Kalau ini jelas kelihatan sekali. Nah kalau seperti itu, untuk memastikan lagi kita akan open aja nih resistor B+ untuk memastikan playbacknya aman atau enggak ya. Ini kita akan open aja resistor B+ nya. Nah sudah kita open resistor B+ nya, satu kaki aja cukup teman-teman ya, nggak perlu dua-dua, cukup satu kaki resistornya saja yang kita open. Nah seperti ini ya, sudah kita open. Kalau masih sama juga berarti playbacknya oke ya teman-teman ya, karena bisa juga playbacknya short juga bisa mengakibatkan lampu indikator berkedip seperti itu. Dan ini kita pastikan kaki resistor B+ nya itu tidak lagi tersambung dengan rangkaiannya yang sudah kita open itu. Ini kita kalibrasikan tester kita di skala kali 1 untuk memastikan kaki resistornya itu tidak lagi tersambung dengan rangkaian teman-teman.
karena kalau masih tersambung ya sia-sia ya prediksinya. Kita pastikan dulu ya. Oke ya, sudah teropen ya, artinya tidak tersambung lagi, tidak terkonek lagi dengan rangkaian kaki yang sudah kita open itu. Dan saatnya kita akan nyalakan kembali TV-nya. Ini kita kalibrasikan multitasernya pada skala 250 volt DC untuk memastikan tegangan B plusnya berapa ya di kaki positif B plus, dan terukur tetap sama 100 volt dan lampu indikator tetap berkedip-kedip teman-teman. Artinya playback kemungkinan besar masih bagus teman-teman. Dan tinggal satu lagi teman-teman prediksi kita, yaitu di bagian supply untuk 9 dan 5 volt ya. Ini di kaki out 7805 supply 5 volt ke IC chroma. Ini akan kita open, ada satu pin ya di kaki IC chromanya. Kemudian di out 78R09 5 volt juga ini untuk on off 7809 ya, 78RM09 di kaki IC chroma juga. Ini kita akan telusuri aja jalurnya. Ini di out 7805, ini akan menuju ke pin IC chroma, tepatnya di pin nomor 62 teman-teman. Sebentar ya, kita akan zoomkan biar lebih jelas. Ini dia pinnya. Ini pin 5 volt ya, PCC 5 volt. Nah, ini kelihatan ya, pin 62 ini kita open aja, nanti kita sedot timahnya. Kemudian pin 35 atau power on off 78RM09 ini kita open juga nanti. Kalau kedua pin ini kita open dan tetap lampu indikator tetap berkedip-kedip, kemungkinan besar IC chroma aman ya, untuk prediksi sementara lah ya begitu. Nah, IC chroma pin 35 dan 62 nya sudah kita open. Kita sudah pastikan ya tidak connect lagi ke rangkaiannya teman-teman ya. Sekarang kita kalibrasikan tester kita di skala 50 volt aja untuk mengukur tegangan supply 78RM09 ya. Jadi di kaki positif elko 1000 UF 16 volt. Ini tadi kan dia di sini berkedip-kedip, berdenyut-denyut ya maksudnya tegangannya. Apakah setelah kita open pin 35 dan juga pin 62 tegangan di kaki elko positif 1000 UF 16 volt ini sudah normal atau tetap sama? Kita akan buktikan nih. Kita akan nyalakan TV-nya. Kita lihat, perhatikan. Dan ternyata masih sama teman-teman, dan lampu indikator juga masih sama, tetap berkedip-kedip. Di prediksi sementara setelah kita open pin 62 dan juga pin 35 ya, tetap sama kedua pin ini di open. Kemudian resistor B plus di open, kemudian juga transistor horizontal ini dia sudah kita open juga, ternyata tetap sama. Jadi kemungkinan besar ini masalahnya di bagian blok primer teman-teman, di bagian feedback sampai ke blok primer. Itu biasanya kerusakan yang saya temukan seringnya kalau kerusakan seperti ini ya. Kalau memang di bagian sekunder tidak ada masalah. Nah, untuk membuktikannya kita akan ukur di kaki elko primernya apakah menyimpan tegangan atau enggak, karena biasanya kalau masalah di power sering di sini tersimpan tegangan. Nah, dan ternyata benar tersimpan tegangan sekitar 200 volt pada kaki positif elko primernya teman-teman ya. Ini menandakan power supply-nya belum bekerja secara maksimal. Nah, perhatikan tuh, sekitar 250 volt ya. Ini kalau dipegang hati-hati ya, bisa tersengat kita. Kita akan buang saja sisa tegangan pada elko primer ini. Begini caranya ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara membuang muatan yang tersimpan pada elko primer ini caranya. Nah, sudah hilang kan. Jadi
ujung stekernya itu kita colokkan aja di kaki positif negatif elko untuk membuang tegangan yang tersisa di elko tersebut ya. Nah, seperti itu caranya. Jadi sesuai dengan prediksi, kita cari kerusakannya di bagian feedback dan bagian primer teman-teman. Jadi sudah kita cari-cari, ini tadi sudah kita ukur-ukur dari feedback sampai ke bagian primernya. STR juga tadi sempat kita ganti, namun tidak membuahkan hasil. Dan ternyata kita temui sebuah resistor mungil teman-teman. Ini dia. Ini kita sudah open kakinya tadi terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak? Kalau seperti ini sepertinya sulit ya melihatnya ya berapa nilainya atau warnanya. Nanti saya akan dekatkan, kita akan zoomkan di kamera ya. Untuk kode PCB nya ini kita intip. Nah, itu R806 teman-teman, kode PCB nya ya. Dia ternyata sudah melar teman-teman. Nilainya itu 39K atau 39.000. Nah, tebak sendiri lah ya warnanya apa aja, tahu nggak? Kita akan ukurkan biar teman-teman tahu bagaimana kerusakannya. Ini kita siapkan tester digital ya untuk lebih mempermudah kita melihat nilai yang ada pada resistor tersebut ya. Nah, seperti yang saya bilang, nilai aslinya adalah 39K atau 39.000. Bentar, ini agak sulit soalnya. Kita akan lihat berapa yang ditunjukkan multitester saya ini setelah kita ukur. Dan ternyata molor teman-teman. Jadi 72 kilo ohm ya. 72.000. Jadi molor 100%. 39 jadi 72 ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan aja memang dia ya. Nah, ini dia posisi dari belakang. Nah, itu dia resistornya, kakinya saya open satu ya. Dia menuju ke pin nomor 4 dari STR W6554 ya, kalau dari penampakan yang kita baca ini. Tapi kalau teman-teman baca di rangkaian nanti akan menuju ke pin nomor 5 teman-teman. Pin yang berhubungan dengan resistor yang saya open ini adalah pin adjust teman-teman, untuk soft start dan overcurrent protection teman-teman. Nah, itulah fungsi dari pin STR tersebut ya. Dan saatnya kita akan open atau copot resistornya untuk mencari tahu berapa sih nilai dari resistor tersebut ataupun apa warnanya ya. Nah, ini dia resistornya. Teman-teman bisa lihat resistornya berapa, warnanya maksudnya warna apa aja. Nah, ini dia. Oranye, putih, hitam, merah, coklat. Resistor 5 warna dengan nilai 39.000 ohm atau 39K. Nah, lihat aja di skemanya nanti. Di aplikasi manual lips juga ada. Nanti pada pin adjust ya. Cek nanti resistor 806 berapa nilainya. Nah, kita ukur ini sudah jelas melar ya. 72 sampai 74.000 ohm ya. Yang aslinya 39.000 jadi melar. Nah, kita akan coba cari penggantinya teman-teman ya. Kita bawa atau enggak ini, kita akan lihat ya. Dan ternyata kita punya tinggal satu teman-teman. Ini dia ya. Penggantinya 4 gelang warna teman-teman. Itu dia. Oranye, putih, oranye emas ya. Nah, kita ukur aja biar enggak penasaran. Nah, itu dia nilainya. 39, sekian ya. Itu nilai toleransinya lah, kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting masih dalam toleransinya, yaitu toleransinya itu emas 5% teman-teman. Nah, kita akan pasangkan resistornya di rangkaian yang sudah kita pastikan resistornya tadi itu memang rusak atau molor.
dan kita akan lihat bagaimana hasilnya ya, sebentar ya. Oh ya teman-teman, perlu saya ingatkan juga, dahulu saya pernah juga dapat kerusakan yang hampir sama seperti ini, dan penyebabnya adalah bagian audionya teman-teman, untuk TV LG seperti ini ya. Jadi kalau mendapati kerusakan seperti ini, jangan lupa open rangkaian audionya teman-teman. Bisa jadi isi suaranya, atau mungkin di sini ada fuse ya untuk supply ke PCC audionya. Ini open aja. Itu fuse-nya kecil ya. Sebentar biar lihat teman-teman. Ini dia. Resistor fuse warna biru sih kalau LG biasanya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini open aja teman-teman. Kalau memang di open nanti tetap sama hasilnya nihil, maka baru ikutin langkah saya tadi ya. Nah, sekarang resistor 39K atau 39.000 ohmnya sudah kita pasang teman-teman. Kemudian resistor B+ yang kakinya tadi kita open akan kita pasang kembali ya. Oke, dan selanjutnya transistor horizontal kita akan kembalikan lagi ke rangkaian, karena sudah kita pastikan tadi transistor horizontalnya itu masih oke ya. Dan oh ya, kaki IC chroma yang tadinya kita open ya, kita akan solder kembali, karena kita akan nyalakan TV-nya untuk memastikan apakah memang TV ini sudah bisa normal kembali atau belum ya. Dan saatnya kita akan nyalakan TV-nya. Sebentar, ini colokan stekernya. Kita akan nyalakan TV-nya dan kita akan letakkan probe merah kita di kaki positif B+ ya, kaki elko B+ maksudnya. Nah, perhatikan, lampu indikator sudah tidak berkedip-kedip lagi, dan terdengar suara start ya. Perhatikan ini lampu indikatornya tidak berkedip-kedip lagi. Tegangan B+ juga sepertinya tidak ada denyutan. Kita akan cek ke depan ya teman-teman. Kita akan lihat tampilannya apakah sudah ada keluar AP di atas pojok kanan atas ya. Gelap teman-teman. Kita matikan lampu kamera. Nah, perhatikan tuh ya, ada ya samar-samar ya teman-teman ya. Tapi kita tidak bisa tekan tombol menu karena posisi mesin keadaan terbalik ya. Kita akan pasang lagi mesinnya yang normal ya. Nah, sekarang mesinnya sudah kita pasang secara normal ya, tidak terbalik lagi, agar kita bisa menekan tombol menu di tombol panel TV-nya. Nah, kelihatan tuh OSD menunya sudah kelihatan. Sebentar. Nah, itu artinya TV-nya memang sudah normal ya, sudah bisa menyala dengan normal. Tinggal kita nanti akan masukkan gambarnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kerusakannya sebenarnya sepele ya, hanya sebuah resistor mungil di bagian blok power supply. Namun kalau pengerjaan tidak hati-hati, bisa jadi kita akan tertipu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bisa
Jadi referensi kedepannya untuk teman-teman yang mendapati kendala kerusakan TV LG seperti ini ya. Semoga saja bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.